Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore anak-anakku. Hari ini bab 2 di metabolisme, ya. Kita akan membahas tentang metabolisme. Sebelum kita bahas materi metabolisme, yang utama dulu bahwa metabolisme tidak akan terlepas dari enzim, maka kita hari ini akan membahas tentang enzim dulu. Di gambar ini kamu akan lihat kenapa kok saya tampilkan aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini berperan utama dalam pembentukan enzim. Ya, bagaimana di sini struktur dari aparatus Golgi yang nanti pada akhirnya bisa menghasilkan vesikel-vesikel atau gelembung, inilah yang nanti di dalamnya ada enzim. Berikutnya, apa sih sebenarnya enzim itu, manfaatnya di dalam suatu metabolisme? Akan kita bahas lebih banyak, namun ketika kita membahas di kelas 11 kemarin bahwa enzim itu berperan utama dalam proses pembentukan atau pelepasan dari suatu molekul atau dalam suatu senyawa. Kita lihat bagaimana karbohidrat diubah atau dipecah menjadi maltosa, maltosa diubah menjadi glukosa yang lebih sederhana. Ini semua karena peran-peran dari enzim. Lemak demikian juga sampai pada akhirnya menghasilkan asam lemak dan gliserol, itu juga disebabkan karena peran dari enzim. Protein demikian juga. Sehingga bahan-bahan organik yang ada di tubuh kita ini bisa dicerna oleh tubuh kita karena semuanya itu dipecah oleh enzim sehingga bisa masuk di dalam usus halus kita. Kita lanjutkan. Enzim itu pengertiannya adalah suatu senyawa organik, ya, organik terutama protein yang berada di dalam sel yang punya fungsi untuk mengkatalis. Katalis itu artinya mempercepat reaksi, tetapi dia tidak mengalami perubahan struktur. Maka karena dia kerjanya berada di dalam sel tubuh, maka sering disebut sebagai biokatalisator. Artinya mempercepat kerja di dalam sel-sel hidup di dalam tubuh kita. Struktur enzim, struktur enzim ini terbagi menjadi dua bagian besar, ya, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Enzim dalam kaitannya istilah umum namanya holoenzim, terbentuk dari ini, apoenzim dan gugus prostetik. Sementara untuk apoenzim itu strukturnya terbentuk sangat banyak dari protein, sementara untuk gugus prostetik ini yang dari non protein. Ini pun juga terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian dari gugus prostetik itu yang tersusun dari anorganik, ada yang tersusun dari organik. Yang tersusun dari anorganik ini sering disebut dengan kofaktor, sementara yang dari organik namanya koenzim. Contoh-contoh dari kofaktor ini misalnya ion-ion logam, sementara contoh dari koenzim itu beberapa vitamin, juga beberapa energi yang belum terbentuk, misalnya NAD dan FAD. Gitu. Berikutnya, apa saja sifat enzim? Sifat enzim yang pertama adalah sebagai biokatalisator. Tadi biokatalisator artinya mempercepat suatu reaksi, tetapi strukturnya tidak akan berubah. Kemudian yang kedua, bekerja secara spesifik. Arti bekerja secara spesifik itu khusus, bahwa suatu enzim tertentu itu hanya bisa mengikat substrat tertentu, sehingga dia tidak bisa bekerja kalau substratnya berbeda. Jadi khusus hanya untuk enzim-enzim tertentu, hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Kemudian yang ketiga, kerjanya bersifat bolak-balik, reversible. Artinya kalau misalnya suatu enzim itu sudah membentuk suatu senyawa yang lebih sederhana, itu senyawa yang sederhana itu bisa balik lagi menjadi suatu substrat yang lebih kompleks lagi, karena sifat kerja enzim ini itu membantu senyawa-senyawa tersebut untuk bisa bekerja bolak-balik, gitu. Kemudian yang keempat, menyerupai protein, karena memang struktur utama dari enzim itu sifatnya seperti protein, sehingga sifat utama dari protein adalah gampang sekali terjadi pecah, ya, jadi pecah ketika dalam kondisi suhu yang sangat-sangat tinggi. Kemudian yang kelima, ya, sifat yang kelima
Ini bisa bekerja di dalam sel atau juga bisa bekerja di luar sel. Yang bekerja di dalam sel namanya endoenzim, yang bekerja di luar sel namanya ektoenzim. Contoh-contohnya sudah ada. Kemudian yang keenam, ini dapat menurunkan energi aktivasi ketika nanti terjadi proses reaksi. Kemudian bagaimana cara kerja enzim? Menurut teori, cara kerja enzim itu ada dua. Yang pertama lock and key, kemudian yang kedua adalah induksi feed. Lock and key berarti ini semacam gembok dengan kuncinya. Ya, kita bisa paham bahwa bagaimana suatu gembok itu baru bisa dibuka dengan kunci tertentu. Artinya di sini bahwa sisi-sisi aktif, kalau kita lihat di sini strukturnya, ini yang sisi tak aktif, di sini yang sisi aktif. Sementara ini gambarnya substrat yang akan direaksikan. Substrat ini nanti hanya bisa masuk pada bagian sisi-sisi aktif yang sesuai. Kalau tidak sesuai, maka dia tidak bisa masuk. Ini yang model pertama, lock and key. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di sini struktur dari bentuk sisi aktifnya sesuai betul dengan kunci yang akan dimasukkan, begitu. Ini enzim, ini substrat. Ini kompleks yang sudah terbentuk. Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana hasilnya. Ini enzimnya tidak terurai, enzimnya tetap, strukturnya tetap, tetapi hasil dari substrat yang tadi semula berupa 2 molekul ini menjadi satu senyawa yang kita sebut dengan produk. Gitu. Kemudian untuk yang teori yang kedua. Teori yang kedua ini adalah teori induksi feed. Di dalam induksi feed ini kita lihat bagaimana bagian sisi aktif dari suatu enzim itu sifatnya lebih fleksibel. Jadi tidak seperti yang teori pertama di mana sisi aktifnya itu hanya berbentuk sama seperti yang di substrat, bentuk substratnya. Sementara di sini substratnya ini ya, dua macam ini, yang kuning dan yang biru ini. Kemudian berikutnya ketika nanti terjadi kompleks enzim dan substrat, kita lihat di sini nanti akan berubah. Sisi aktifnya berubah menyesuaikan dari bentuk substrat. Sehingga untuk yang teori kedua ini sifatnya lebih fleksibel. Kemudian ketika nanti setelah terjadi proses begitu, enzim strukturnya kembali lagi ke bentuk semula dan di sini adalah produk yang dihasilkan. Begitu. Itu cara kerja dari enzim. Ada dua teori tadi, lock and key dan induksi feed. Sekarang faktor apa saja yang mempengaruhi kerja suatu enzim? Karena struktur utama dari sebuah enzim itu adalah protein, maka faktor utama yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu. Ya, suhu ini secara umum, suhu pada beberapa organisme secara umum. Kalau pada manusia, yang paling efektif ya, suhu yang paling efektif itu terjadi sekitar 36-37 derajat Celcius. Ya. Kita lihat di sini bagaimana mulai dari awal, kemudian paling optimal di sini suhu optimal itu sekitar 36-37 derajat Celcius. Namun setelah itu nanti dia akan mengalami penurunan, bahkan setelah 40 lebih atau ini perkiraannya sekitar 50 derajat Celcius, maka enzim yang ada di tubuh manusia itu akan menjadi terurai sehingga tidak bisa mengalami kerja lagi. Terus berikutnya kita lihat pada bakteri. Pada bakteri itu untuk bakteri yang termofilik, yang toleran panas, itu justru suhu minimalnya sekitar 40, kemudian nanti mendekati 80 derajat Celcius dia baru suhu optimalnya. Karena setiap organisme ini memiliki suhu-suhu yang optimal yang berbeda-beda, maka memang nanti laju reaksinya menyesuaikan dari tipe-tipe organisme tersebut. Kita lihat berikutnya, faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah pH atau derajat keasaman. Ini ada beberapa contoh dari enzim yang ada di tubuh manusia. Ada enzim pepsin, ada enzim petialin, ada enzim tripsin. Yang paling atas ini adalah pH optimal. Setiap pH di sini, setiap enzim di sini ternyata memiliki pH optimal yang berbeda-beda. Pada enzim pepsin,
ini termasuk sebagai enzim yang sangat bekerja pada suhu asam, sehingga pada derajat pH sekitar 3 pH 3 begitu, maka ini memiliki kerja yang sangat-sangat tinggi. Kemudian petialin termasuk enzim yang kerjanya netral, ini yang memiliki pH optimal sekitar 7, ya 7,5 begitu. Sementara untuk enzim tripsin ini termasuk enzim basa yang nanti optimal bekerja sekitar pada pH 12, bahkan bisa lebih gitu. Sehingga masing-masing enzim itu bekerja pada pH-pH yang berbeda. Kita lanjutkan lagi, faktor yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim ini kaitannya tadi dengan struktur enzim. Jadi ada bagian sisi aktif dan bagian yang sisi tak aktif. Ketika sisi aktif itu mulai bekerja, namun di situ substratnya belum masuk banyak, maka kita lihat di sini kurvanya baru menaik sedikit. Kemudian pada saat enzim bekerja secara maksimal, di mana sisi aktifnya itu sudah terikat semua oleh substrat, maka di situ nanti sudah mulai pada kerja yang optimal. Namun begitu nanti sudah kerja optimal, tidak mungkin lagi enzim itu akan bekerja lebih dari itu karena substratnya sudah masuk semua di enzim, sehingga setelah itu landai atau stagnan. Ini yang gambaran seperti ini, ya. Kita lanjutkan lagi pada faktor yang keempat. Ini adalah faktor inhibitor atau faktor penghambat. Semakin banyak faktor penghambat, otomatis nanti kerja dari suatu enzim itu nanti akan semakin menurun. Inhibitor itu penghambat, sehingga begitu nanti hambatannya sudah begitu banyak, terus langsung nanti akan turun ke bawah begitu, langsung reaksinya akan semakin menurun. Ya, kalau yang digambar di sini masih ada kaitannya dengan konsentrasi substrat, namun di sini ada inhibitor kompetitif dan inhibitor kompetitif dan non kompetitif. Ini sangat-sangat terpengaruh, ya, berpengaruh sekali, sehingga pada akhirnya nanti enzim bekerja tidak maksimal lagi, terus akhirnya nanti akan menurun. Demikian anak-anakku tadi faktor-faktor dari kerja enzim. Kemudian cermatilah nanti beberapa praktikum tentang enzim katalase. Di internet juga ada banyak sekali bagaimana sebuah enzim di dalam tubuh kita itu kerjanya akan sangat dipengaruhi oleh suhu, oleh pH, kemudian juga bisa oleh bahan-bahan kimia yang lain. Nah, ini gambarannya enzim katalase yang ada di dalam ekstrak hati, ya, ekstrak hati. Hati ini ambilnya hati yang segar, hati yang masih belum dimasak. Jadi yang baru saja kemudian dibuat ekstrak, dimasukkan, kemudian ditambah di sini tambah peroksida air, ya. Kamu akan lihat ada banyak gelembung. Gambaran di sini gelembung itu adalah penguraian dari peroksida yang diubah dengan enzim katalase ini menjadi oksigen dan air. Oksigennya dalam bentuk gelembung-gelembung ini. Nah, gelembung-gelembung inilah merupakan indikator bahwa suatu enzim itu bisa bekerja. Apakah itu oksigen dan tidak? Bisa kita lihat nanti ketika kita memasukkan sebuah lidi yang dalam bentuk bara dimasukkan, dan di situ nanti lidi yang bara tadi, baranya itu akan berubah menjadi nyala api. Nah, disitulah nanti kita lihat bahwa sebenarnya gelembung tadi adalah oksigen. Ini gambaran-gambaran yang sederhana dari proses enzim katalase. Kamu bisa menggunakan ekstrak yang lain. Anak-anakku, silahkan banyak belajar dari beberapa materi di buku referensi, bisa digital, bisa juga dengan beberapa buku yang bisa dipinjam di perpustakaan. Tapi tetap belajar di rumah, tetap semangat, dan selalu jaga diri, ya, selalu jaga diri, begitu. Tetap semangat, tidak boleh kendor kita meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.